Salam dahsyat. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Salam dahsyat. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan selamat siang Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat ya. Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro Selasa 27 April 2021 hingga menjelang pukul 12 siang nanti kita akan kembali berbicara tentang bagaimana kita mengatur keuangan ya, setiap minggu kedua dan keempat. Dan iya, bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan seputar bagaimana mengelola keuangan ya, dari yang sudah dibahas oleh rekan-rekan dari Kingdom Business Community atau KBC Bandung, bisa langsung mengirimkan SMS ataupun WhatsApp di 081321000925. Siang hari ini bahasan kita cukup menarik dan mungkin Sobat Maestro juga punya pengalaman tentang hal yang satu ini begitu ya. Boleh nanti bisa gabung bersama dengan kami, akan memperkaya ya, mumpung ada dua pakar nih dari rekan-rekan Kingdom Business Community Bandung. Ada Pak Yahya dan Pak Samuel. Selamat siang Pak Yahya dan Pak Samuel. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Ari. Siang ini kita akan bicara secara khusus mengenai proteksi ya, di mana proteksi itu diperlukan di dalam pengelolaan keuangan pribadi kita. Karena proteksi itu diperlukan untuk mendampingi tujuan keuangan agar prosesnya bisa tercapai. Karena ketika terjadi risiko, ya proteksinya akan keluar atau memproteksi sehingga tujuan keuangan kita tidak menjadi berantakan karena tidak terproteksi. Nah, saat ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan proteksi yang mungkin menjadi kasus-kasus yang hangat saat ini. Terutama kasus-kasus yang lagi marak dibicarakan saat ini adalah adanya komplain dari beberapa nasabah atau dari orang tertentu karena merasa sudah melakukan satu investasi dalam jangka waktu tertentu atau membayar premi dalam jumlah tertentu, namun hasil investasi tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu ada kasus-kasus tersebut. Mungkin inilah yang mungkin kita bisa bahas dalam kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman saya bisa mengajukan pertanyaan atau kita diskusi supaya kita lebih hidup nih. Betul. Silahkan Pak Sam dan Pak Ari. Iya. Pak Samuel silakan Pak. Adakah pengalaman? Ya. Nah ini Bro Yahya yang cukup menarik nih menurut Bro Yahya. Kasus yang kemarin tuh yang di sosial media itu tentang unit link Pak Yahya. Ya. Kira-kira kan mereka sudah ramai lah di media sosial seperti itu tentang unit link. Nah kira-kira menurut Bro Yahya nih, apa yang harus kita ketahui lebih detail supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ramainya di media sosial tuh Pak? Ya, yang pertama yang perlu saya tegaskan adalah produk unit link itu adalah merupakan produk asuransi atau proteksi. Artinya ketika kita berbicara tentang proteksi, seharusnya kita mengerti bahwa concernnya adalah proteksi, dan proteksi itu untuk melindungi kita dari suatu risiko. Artinya merupakan biaya dalam sisi pengelolaan keuangan kita. Nah, dalam kasus asuransi unit link atau asuransi yang digabungkan dengan proteksi, kita perlu mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, asuransi unit link itu adalah asuransi yang disertai juga dengan investasi. Nah, di situ sebenarnya ada dua hal. Ada premi untuk membayar biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya manajemen fee, dan biaya-biaya lain. Di satu sisi, ada satu bagian dari premi tersebut yang memang dibayarkan untuk pos investasi. Nah, pertanyaannya sebenarnya kapan seseorang yang memiliki polis unit link ini boleh cuti premi atau tidak membayar lagi preminya? Misalnya, biasanya disebutkan setelah periode tertentu tidak perlu bayar premi lagi. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena dalam polis unit link, sebagai nasabah boleh cuti premi apabila polis atau dari sisi investasi
polis tersebut cukup untuk membiayai biaya-biaya yang akan dikenakan dalam polis tersebut. Contohnya biaya asuransinya, biaya manajemen fee-nya, dan lain-lain. Selama imbal hasil investasi dalam polis tersebut tidak cukup untuk membayar hal tersebut, maka pemilik polis harus tetap membayar premi. Karena apabila tidak membayar premi, itu polisnya akan lapse atau tidak berlaku kembali. Dan poin yang lain yang harus diingat, imbal hasil investasi dalam polis unit link tidak dijamin. Artinya benar-benar mengikuti kinerja dari investasi tersebut. Artinya suatu saat kinerjanya bisa jadi hasil investasinya bagus. Namun tidak juga terjadi hal-hal yang selalu bagus. Artinya ada kemungkinan satu saat hasil atau imbal investasinya tidak baik. Makanya kita perlu cek apakah dari sisi hasil imbal investasi polis tersebut memang masih cukup untuk membayar biaya-biayanya. Apabila tidak, maka otomatis pemilik polis harus membayar premi kembali. Demikian penjelasan saya mengenai asuransi unit link, Pak Sen. Oke, artinya kalau saya lihat kita perlu paham betul tentang unit link ini ya. Kalau saya lihat tadi penjelasan dari Pak Yahya, ada banyak kita salah memahami tentang unit link. Kalau menurut saya sih seperti yang tadi dijelaskan, ada orang kalau bilang bahwa kamu nanti akan cuti premi, mereka berpikir bahwa kita itu sedang tidak lagi bayar asuransi. Ternyata kalau kita lihat cuti premi itu ternyata itu dibayarkan dari hasil pengembangan unit link. Ya benar nggak? Begitu ya, Bro? Dari pengembangan investasinya. Jadi betul. Hasil pengembangan investasinya itulah yang akan dibayar untuk digunakan untuk membayar preminya. Ya, artinya tidak ada yang namanya kita cuti premi ini tidak membayar apa-apa ya. Tapi itu hanya kayak tadi dibayarkan kembali oleh hasil pengembangan itu ya, Pak. Betul ya. Nah, sekarang kalau saya boleh lanjutkan, apakah nanti kita akan lanjutin ya tentang investasi ini, cukup menarik juga. Betul. Apakah menurut saran Bro ya tentang investasi ini bagus disatukan dengan asuransi, atau lebih baik kalau asuransi ini sudahlah pilih yang proteksi saja? Karena kalau kita belajar kemarin 2 minggu yang lalu itu tentang manajemen risiko, salah satunya adalah ketika kita tidak mampu untuk menangani tentang manajemen risiko, salah satunya ditransfer lewat protection. Nah, menurut Bro Yahya, kira-kira sarannya seperti apa nih, Bro? Apakah asuransi ini lebih baik hanya proteksi, kalau nanti investasi lebih baik kita belajar tentang investasi yang terpisah dari insurans? Nah, ini tergantung dari pribadinya atau personnya, Bro Samuel. Kenapa saya menyatakan begini? Buat sebagian orang yang memang mau belajar dan mengerti dan mau sedikit repot, mungkin dari sisi investasi akan lebih optimal apabila asuransi dipisahkan dengan investasi. Namun, buat sebagian orang yang memang tidak mengerti sama sekali, asuransi ini mungkin jadi salah satu cara untuk dia berinvestasi. Hanya yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar dana yang dibutuhkan, dan orang yang berinvestasi melalui asuransi ini harus tahu kira-kira imbal hasilnya kan nggak dijamin. Jadi dia harus amatin terus imbal hasilnya. Kemudian kira-kira dengan premi yang dibayarkan, apakah hasil investasinya itu udah cukup untuk mencapai atau membiayai tujuan keuangan yang akan dicapai. Apabila hal ini tidak cukup, tentunya perlu juga mempersiapkan dengan cara-cara lain, dengan investasi lain, agar nantinya ketika hal tersebut atau dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu tersebut akan dipakai, benar-benar sudah cukup. Jadi prinsipnya tergantung kenyamanannya dari masing-masing orang. Karena buat seorang orang tertentu yang memang nggak mau ribet dan nggak terlalu tahu, mungkin asuransi dan investasi melalui asuransi
itu mungkin jadi yang terbaik buat mereka. Tapi buat yang mengerti, ya tentunya akan lebih optimal apabila dipisahkan. Nah, itu kembali ke pemahaman masing-masing orang. Demikian jawaban dari saya, Pak Samuel. Oke. Oh, cukup jelas ya kalau saya lihat seperti ini. Iya, ini sangat menarik ya. Jadi saya sangat tergelitik ya. Nah, Pak Yahya, apa yang mesti harus dipahami ya dari nasabah? Nah, dari sisi calon nasabah yang perlu harus dipahami adalah tahu persis produk asuransi yang dibelinya itu produknya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita harus mengerti rule of the game-nya, aturan mainnya. Artinya bagaimana dari sisi pembayaran premi, dari sisi luas jaminan polis tersebut apa, dan bagaimana hal-hal yang terkait dengan pengecualian yang ada di polis. Jadi kita benar-benar sebagai nasabah itu perlu membaca polis dengan seksama. Itu yang pertama. Kedua, apabila tidak mengerti, segera bertanya kepada agent atau financial consultant atau siapapun yang menjual polis tersebut kepada kita. Karena kita ini agar bisa mengerti dari polis yang kita beli supaya manfaatnya optimal. Karena apabila kita tidak pernah mempelajari dengan baik, kita tidak pernah tanya dengan baik bagaimana kondisi polis tersebut, ada kemungkinan terjadi dispute atau salah pengertian. Bisa jadi apa yang diharapkan misalnya ada pengembalian dana atau sejumlah dana investasi tertentu, itu tidak terjadi. Bukan karena polisnya menipu atau agennya menipu, ada kemungkinan karena hasil imbal investasinya memang lagi jelek. Jadi akhirnya jumlahnya nggak tercapai. Namun dari sisi sebagai financial consultant atau penjual asuransi, juga harus perlu menjelaskan dengan jelas kepada calon nasabahnya agar calon nasabahnya ini benar-benar mengerti. Kan di dalam prinsip asuransi sudah disebutkan adanya prinsip utmost good faith, etikat baik. Kalau kita bicara etiket baik, ya harus ada etikat baik dari sisi penjual maupun kita sebagai pemakai. Dengan penjelasan yang lebih jelas, dan apabila sebagai pengguna atau sebagai nasabah kita kurang jelas, kita perlu bertanya, diharapkan kasus-kasus seperti itu bisa dihindari. Sehingga seseorang membeli polis akan menjadi proteksi yang optimal buat dirinya, dan ketika nasabah membeli polis juga tahu apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin di dalam polis yang dimiliki. Demikianlah penjelasan dari saya. Jadi intinya calon nasabah jangan malas untuk bertanya gitu Pak ya? Betul, harus aktif, jangan malas bertanya. Aktif. Terus kemudian baca polisnya juga, supaya mengerti apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, bagaimana cara pembayaran premi, apa pengecualian yang tidak di-cover dalam polis tersebut. Ya, nah itu yang kadang-kadang seringkali kita lupakan ya. Begitu dapat polis, disimpan aja nggak pernah dipelajari dan nggak ngerti juga. Makanya tanya gitu Pak ya, kalau nggak ngerti apapun itu tanya ya Pak ya, jangan nggak enak ya. Betul Pak, supaya nanti kita itu ketika atau seseorang beli polis tuh mendapatkan manfaat yang optimal dan dia tahu persis manfaat dari polis tersebut. Mungkin juga dari Sobat Maestro yang mungkin juga ada pengalaman-pengalaman ya, silakan Anda bisa berbagi dengan kami di 081-321-000925 untuk kita boleh berdiskusi bersama dan memperkaya kita bersama. Kayaknya gini, ada satu juga tentang dana pendidikan nih. Kan kalau kita lihat kalau misalnya pendidikan itu kan kita tahu bahwa anak kita akan bayar kapan ya, itu kan bisa boleh dibilang kita menabung atau mempersiapkan lah segala sesuatunya. Namun gimana dengan ada yang seringkali menawarkan tentang udah asuransikan aja pendidikan jadi asuransi dana pendidikan. Ini menurut dari kacamata Pak Yahya tentang asuransi dana pendidikan seperti apa nih Pak Yahya? Oke. Saya akan jelaskan sedikit ya. Memang ada beberapa produk asuransi yang memang dulu-dulunya itu bisa dipakai untuk menjembatani seseorang ketika mempersiapkan dana pendidikan buat anaknya. Karena kenapa? Bisa jadi karena seseorang atau sebagai nasabah itu memang
nggak bisa nabung. Jadi memang untuk menjaga dia disiplin, dia perlu untuk ada satu sarana untuk mencapai tujuan dana pendidikan tersebut. Maka muncullah asuransi ya. Asuransi itu muncul menawarkan beberapa hal yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan keuangan pendidikan tersebut. Nah, kita untuk mempersiapkan dana pendidikan tersebut, ada beberapa produk asuransi yang bisa dipakai. Contohnya, kalau dalam produk tradisional itu ada produk yang namanya endowment. Endowment itu prinsipnya begini, kita bayar, ada kontraknya, nanti misalnya tahun berapa akan jatuh tempo, ada nilai yang keluar, namun sebelum periode jatuh tempo, ada dalam periode-periode tertentu ada sejumlah dana yang keluar menjadi kayak tabungan yang dikeluarkan sebagian. Nah, melalui polis endowment tersebut, tentunya nantinya ketika jatuh tempo UP-nya keluar, kemudian juga ada tabungan-tabungan yang keluar. Kemudian bisa juga melalui polis unit link yang tadi dijelaskan. Namun yang perlu diperhatikan, unit link itu harus jelas karena ini merupakan produk asuransi, jadi imbal hasil investasinya tidak dijamin. Jadi benar-benar ada kemungkinan imbal hasil investasinya bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, selain produk-produk asuransi, mungkin dapat juga dipersiapkan seperti tabungan berjangka, melalui deposito, melalui obligasi, melalui reksadana saham, ataupun jika sudah paham, bisa melalui saham. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah Anda harus tahu bagaimana memanfaatkan produk-produk tersebut. Karena kalau endowment biasanya imbal hasilnya tuh setingkat bunga deposito atau tabungan. Artinya kita harus aware kalau biaya pendidikan itu senantiasa mengalami inflasi. Jadi ketika kita mempersiapkan biaya pendidikan melalui polis yang sifatnya endowment, tentunya kita juga perlu mempersiapkan hal yang lain. Apabila dana investasinya belum cukup, kita perlu mempersiapkan investasi lain di luar polis-polis tersebut yang dimiliki untuk dipakai sebagai sarana mencapai tujuan keuangannya. Sedangkan untuk unit link udah jelas, karena kinerjanya tidak dijamin, imbal hasilnya tidak jamin, ada kemungkinan fluktuasi, ya kita perlu juga backup yang lain. Apabila hasil investasinya kurang, tentunya dengan investasi-investasi yang lain itu dapat dipergunakan untuk melengkapi sejumlah dana yang diperlukan untuk pendidikan anak tersebut. Demikian penjelasan saya, Pak Samuel. Oh, thank you, Pak Yahya, jelas banget nih kalau lihat seperti itu. Artinya tentang dana pendidikan ini, kalau orang tidak bisa disiplin ya untuk menabung atau apa, bisa menggunakan satu instrumen yang tadi dijelaskan. Tapi kalau memang kita bisa, mungkin kita bisa melakukannya sendiri ya, begitu ya Pak? Betul. Gimana menurut kenyamanan orang tersebut dan bagaimana seorang tersebut mengerti juga tentang investasi itu sangat penting, dan itu menjadi dasar dia untuk mengambil keputusan bagaimana dia mempersiapkan dana pendidikan tersebut. Oke, terima kasih Pak Yahya. Mudah-mudahan Sobat Maestro juga bisa lebih memahami tentang materi-materi saat ini yang saya pikir ini luar biasa sekali untuk kita bisa ketahui ya. Iya, nah Pak Yahya, saya sebagai orang awam nih ya, sekarang kan banyak sekali ya produk-produk asuransi. Nah, saya ikut di salah satu asuransi gitu kan, kayaknya aduh ini kepengen ini gitu kan. Saya pernah ikut asuransi jiwa misalkan, tapi juga ada tabungannya ya. Dan itu benar sih. Cuman saya tanya gini, wah tapi ini kalau pas sakit nggak di cover Pak, harus ikut ini. Aduh pusing lagi saya bilang. Nah, nah apa sih basic yang harus dimiliki gitu ya untuk kita asuransi apa nih Pak yang basic sebagai orang awam seperti saya begitu? Oke, mungkin jadi saya akan menjelaskan sebenarnya ini bicara mengenai beberapa fungsi asuransi ini. Yeah. Jadi kalau secara garis besar
asuransi itu memang diperlukan untuk memproteksi kita dari beberapa hal. Contohnya, apabila kita berbicara mengenai asuransi jiwa, tentunya itu diperlukan untuk memproteksi nilai ekonomis seseorang. Apabila seorang mengalami satu risiko kematian, artinya nilai ekonomisnya yang biasanya dibawa ke dalam keluarganya digantikan oleh asuransi jiwa. Nah, itu konsepnya asuransi jiwa. Namun di luar hal tersebut, asuransi jiwa itu juga macam-macam. Ada yang bisa ditambah dengan rider namanya kesehatan, baik benar-benar bicara mengenai ketika sakit tertentu dia dirawat inap, di cover, atau juga yang sifatnya rider kesehatan yang sifatnya santunan harian, atau ada juga hal-hal lain yang sifatnya seperti investasi atau tabungan. Nah, bagaimana kita melihat? Ya, kita harus tahu, sebagai konsumen itu harus tahu sebenarnya produk apa yang kita butuhkan dalam memilih asuransi itu. Kalau kita memang butuh asuransi jiwa, ya pilihlah asuransi jiwa. Nah, kalau ridernya asuransi kesehatan dan lain-lain seperti penyakit kritis dan lain-lain, itu adalah pilihan. Karena kalau kita bicara asuransi yang diberikan rider tertentu, tentunya ada konsekuensi, yaitu kita perlu membayar premi lebih tinggi untuk memperoleh luas jaminan ditambah dengan rider tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Apabila kita butuh asuransi kesehatan, tentunya saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan asuransi kesehatan itu secara murni. Artinya benar-benar produk yang khusus menjamin asuransi kesehatan ketika seorang sakit, dirawat inap, dan dia butuh biaya, itu di-cover. Termasuk juga kadang-kadang ditambah juga dengan apabila seseorang mengalami sakit kritis, ada sejumlah biaya tertentu untuk pengobatan sakit kritis tersebut. Jadi sebenarnya saat ini sudah macam-macam, tinggal bagaimana kita melihat mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, itulah yang harus dipilih oleh kita sebagai pengguna atau pembeli produk asuransi. Demikian penjelasan dari saya, Pak Ari. Jadi harus dipisahkan ya Pak ya, nggak boleh seperti tadi yang digabung begitu, misalkan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan plus investasi gitu. Atau gimana Pak Yahya? Nah, sebenarnya kalau ketika seseorang mau memilih digabung atau dipisah, itu tergantung masing-masing individunya Pak. Jadi kalau memang dia taunya satu produk yang bisa ditambah macam-macam, ya mungkin atau convenient dengan hal tersebut, dia boleh pakai produk tersebut. Tapi ketika dia udah mulai mengerti, ketika dia mau pisahkan khusus produk asuransi jiwa sendiri, kesehatan sendiri, karena dia tahu hasilnya lebih optimal atau lebih sesuai dengan kebutuhannya, tentunya hal itu boleh menjadi pilihan yang terbaik buat dia. Jadi benar-benar ditentukan oleh seberapa besar kebutuhannya dan bagaimana kemampuan dia dalam membayar premi. Itu sangat menentukan produk apa yang dipilih. Demikian penjelasan saya, Pak. Seberapa penting Pak Yahya setiap kita nih untuk memiliki asuransi ini? Tentunya begini, kalau seandainya kita bukan sebagai tulang punggung keluarga dan bukan orang yang memiliki hutang, mungkin asuransi jiwa itu belum tentu dibutuhkan oleh dirinya. Namun yang dibutuhkan adalah asuransi kesehatan. Karena bagaimanapun seseorang bisa sakit. Karena kalau terjadi sesuatu atas jiwanya, karena dia bukan tulang punggung, dia tidak punya hutang, ya mungkin tidak terlalu banyak kepentingan ekonomis di dalam kehidupan orang tersebut. Namun apabila dia bukan sebagai orang yang termasuk dalam kedua kategori tersebut, kemungkinan besar dia masih butuh asuransi kesehatan. Simpelnya asuransi kesehatan tuh apakah harus dengan produk-produk yang tadi? Sebenarnya ketika seseorang membayar BPJS kesehatan, ya juga sudah di-cover asuransi kesehatan. Nah, bagaimana pilihnya? Apakah dia pilih asuransi yang sifatnya sosial seperti BPJS kesehatan ataupun asuransi komersial dari perusahaan-perusahaan asuransi yang lain yang memberikan banyak fasilitas? Nah, itu tergantung dari kebutuhan seseorang tersebut, termasuk dari sisi budgeting
pengelolaan keuangan terhadap besarnya premi yang sanggup dia bayar. Demikian Pak jawabannya Pak. Iya. Ya silakan Pak Samuel. Pak Yahya gini, tentang asuransi jiwa kita mungkin perlu mengedukasi lebih dalam sedikit. Nah, kalau menurut tadi penjelasan Pak Yahya, artinya ketika ada orang menawarkan asuransi jiwa, kita harus bisa tahu siapa yang harus diasuransikan jiwa ya Pak ya. Jangan sekali Pak. Harga diasuransikan karena apa, misalnya contohnya anak gitu ya diasuransikan. Menurut saya sih ketika anak itu anggaplah dalam tanda kutip, mohon maaf, dipanggil Tuhan, itu tidak akan mengganggu kehidupan kita karena tulang punggungnya kan masih tetap hidup ya Pak Yahya. Betul sekali Pak. Mungkin Pak Yahya ini perlu diedukasi nih, siapa saja nih Pak Yahya yang boleh dikatakan perlu asuransi jiwa. Terus contoh juga satu lagi, kalau yang single nih Pak Yahya, nggak punya tanggungan keluarga, misalnya ada aja kan, seperti apakah dia perlu kayak saya nih Pak asuransi jiwa? Kayak Pak Ari katanya, gimana dok menurut Pak Yahya? Gini, prinsipnya kalau yang butuh asuransi jiwa itu secara umum ya, kalau dia ini benar-benar kepala keluarga atau tulang punggung keluarga. Kalau dia sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, tentunya dia butuh asuransi jiwa karena ada kepentingan ekonomis di dalamnya yang dibutuhkan oleh anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian kalau buat orang yang tidak termasuk kedua golongan tersebut, yang kedua adalah orang yang punya hutang, jelas ya, dia butuh asuransi jiwa untuk mengcover hutangnya, sehingga kalau terjadi sesuatu, resiko kematian dan lain-lain, keluarganya nggak susah. Jadi hutangnya otomatis dibayar atau dilunasi oleh asuransi jiwa tersebut. Nah, untuk hal-hal orang-orang yang di luar golongan tersebut, yang diperlukan kemungkinan adalah asuransi kesehatan, karena asuransi kesehatan akan lebih penting. Artinya apabila seseorang mengalami sakit, ya dia tidak, terutama kepala keluarganya, atau dia tidak perlu, kalau dia sebagai individu yang sudah dewasa, dia tidak perlu mengeluarkan seluruh uangnya atau tabungannya untuk mengcover sakit yang dialami. Namun hal itu bisa diperoleh dari asuransi kesehatan. Jadi untuk orang yang single, untuk anak-anak, kemungkinan asuransi kesehatan itu lebih cocok dibandingkan dengan dia membeli asuransi jiwa. Begitu Pak Samuel. Iya. Saya pikir clear, ini edukasi ya menurut saya sih ya, ini edukasi yang buat kita semua tentang asuransi jiwa. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sih tadi dijelaskan itu adalah orang yang punya jadi tulang punggung gitu ya. Seperti kalau misalnya saya kepala keluarga, nah kalau satu saat dipanggil Tuhan, saya masih memberikan kalau boleh tanda kutip itu bekal untuk mereka yang hidup sebenarnya, karena asuransi jiwa ini kan sebenarnya bukan untuk dinikmati oleh yang diasuransikan, justru untuk orang-orang yang kita tinggalkan ya, betul ya Pak Yahya, seperti itu. Betul. Supaya mereka tidak mengalami kesulitan pada saat kita dipanggil Tuhan. Ya, kalau saya lihat cukup clear ya tujuannya, sehingga kita mampu memilih siapa saja yang boleh diasuransikan oleh asuransi jiwa. Nah kalau tadi nih Pak Ari nih, tadi single katanya. Nah kalau Pak Ari apakah perlu atau tidak? Nah, ini mungkin tergantung Pak Ari, ada keluarga yang mau di-cover nggak ya, ditinggalkan sama Pak Ari gitu ya. Apakah Pak Ari penanggung seseorang nggak gitu ya? Nah kalau Pak Ari sifatnya tidak punya tanggungan keluarga, tidak ada orang yang bergantung pada secara ekonomi kepada Pak Ari, ya mungkin Pak Ari lebih cocok untuk, karena statusnya single, lebih cocok membelinya asuransi kesehatan. Itu jauh lebih penting. Lebih bermanfaat ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Nah banyak orang mengambil asuransi itu kan untuk dapat untung nih Pak. Bener nggak sih Pak untuk pola pikir seperti itu gitu, supaya dapat ini sisa kembalian keuntungan gitu? Ya, nah inilah yang sebenarnya perlu diluruskan. Asuransi itu adalah proteksi apabila terjadi resiko, sehingga secara finansial atau secara keuangan kerugiannya itu bisa diminimalisir atau dikurangi sebagian dengan adanya asuransi tersebut. Namun kalau asuransi untuk mencari untung, saya pikir kurang tepat, karena prinsipnya asuransi itu sebenarnya proteksi. Kalau proteksi itu terkait dengan manajemen risiko, artinya
kita itu ketika memilih proteksi adalah untuk mengantisipasi resiko yang datang, sehingga kalau resiko itu terjadi, ya kerugiannya bisa dieliminir. Tapi bukan berarti tujuannya proteksi itu untuk mencari untung. Saya pikir cukup jelas banget. Jadi sebenarnya untuk benar-benar mengelola resiko dengan asuransi, bukan masalah untung atau rugi di situ. Iya, nah Pak Yahya, saya kan pernah ada sedikit kasus begitu ya dengan proteksi kesehatan begitu yang dapat tempelan dari salah satu kartu kredit gitu Pak. Nah, apa yang harus diketahui ataupun diwaspadai supaya kejadian-kejadian seperti yang saya alami tidak terulang bagi Sobat Maestro yang mungkin agak awam begitu dengan kasus asuransi, khususnya yang dengan telemarketing ataupun yang ditempel di kartu kredit ataupun ditempel di di produk-produk yang lain gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Bagus sekali nih pertanyaannya. Nah, prinsipnya begini, ketika Bapak Ari atau siapapun ditawarin asuransi yang sifatnya telemarketing, nah, berapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau sifatnya telemarketing, biasanya kan penjelasannya itu cukup cepat karena dia melalui telepon. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, ketika ditelepon dan dia dijelaskan produknya oleh petugas pemasaran dari telemarketing itu, sebaiknya kita perlu tahu dulu asuransi yang ditawarkan itu perlu nggak buat kita. Itu yang pertama. Terus kedua, apabila kita juga melihat hal itu perlu, nah yang perlu kita lakukan adalah ketika nantinya dikirimkan entah e-polis atau polis hard copy ke dalam ke rumah kita atau ke alamat kita, kemudian pembayarannya dilakukan melalui kartu kredit secara auto debit, yang perlu adalah kita perlu membaca polis tersebut. Nah, artinya baca polis tersebut, luas jaminannya apa yang tidak dijamin, dan bagaimana cara pembayaran preminya. Kembali lagi baca polis, karena baca polis ini merupakan hal yang penting. Yeah. Apabila tidak tahu, tidak jelas, ya kita harus tanya kepada call centernya, apa yang di-cover, apa yang dijamin polis tersebut. Dan biasanya polis-polis yang sifatnya telemarketing itu memberikan kita namanya free look, masa untuk kita mempelajari polis, biasanya entah 14 hari atau berapa hari. Nah, kesempatan itu kita gunakan untuk mempelajari polis kita. Apabila polis itu tidak sesuai, kita pun bisa mengkontak call center mereka untuk membatalkan pembelian polis yang dilakukan melalui telemarketing tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya. Jadi intinya harus tahu produknya, harus baca polisnya, harus tahu call centernya, supaya Bapak benar-benar tahu produknya bermanfaat bagi Bapak dan optimal. Satu hal, kita mesti membaca polisnya, apakah di polis itu disebutkan bahwa misalnya penyakit tertentu, contohnya autoimun, itu merupakan hal yang dikecualikan dalam polis. Apabila hal itu memang merupakan hal yang dikecualikan dalam polis, tentunya ya asuransi akan menolak klaim Bapak. Namun apabila memang tidak dijelaskan dari awal atau kurang jelas polisnya, ya sebaiknya Bapak bisa minta dijelaskan kembali melalui call center yang ada, sehingga hal-hal seperti itu tidak menjadi dispute pada saat kita butuh asuransinya atau pada saat akan klaim. Demikian penjelasan saya, Pak Ari. Nah, ada beberapa rekan yang juga dispute ya Pak ya, ketika harus mengajukan klaim asuransi kayaknya ribet banget gitu Pak. Kira-kira ada nggak Pak tips-tips untuk bagaimana supaya pengajuan klaim kita itu nggak berbelit-belit gitu Pak? Soalnya kan hanya dikasih waktu 2 minggu apa 1 bulan gitu kalau tidak salah ya. Ya, ada beberapa polis-polis tertentu yang memang untuk pengajuan klaim itu ada jangka waktunya. Contohnya untuk asuransi kesehatan dan asuransi rawat inap, biasanya ada jangka waktu kita mengajukan klaim. Memang kita perlu membaca agar ketika kita mensubmit dokumen-dokumen yang diperlukan, itu kita tidak terlambat. Bagaimana supaya kita mengerti dokumen apa saja yang diperlukan? Kembali lagi
suka tidak suka saya harus katakan kita perlu membaca polis. Karena biasanya kalau dalam asuransi kesehatan contohnya dia butuh namanya adanya diagnosis, surat keterangan atau diagnosis dari dokter yang menyatakan sakitnya apa, terus kemudian perawatannya apa, tindakannya apa. Kemudian juga biasanya ada beberapa asuransi yang butuh kwitansi asli. Ada juga formulir-formulir yang harus diisi, yang harus ditandatanganin oleh dokter. Apabila perusahaan asuransi tersebut belum memiliki satu sistem yang modern yang seperti ada di smartphone. Biasanya ada juga yang bisa langsung diupload di smartphone. Nah, kita perlu juga tahu hal-hal tersebut agar kita ini pada waktu klaim kita tidak mengalami kesulitan. Nah, yang kedua apabila kita membeli polis asuransi itu melalui jalur agency atau financial consultant, ya kita memang perlu minta penjelasan dari financial consultant yang ada. Jadi benar-benar tanyakan bagaimana, dan biasanya financial consultant itu akan membantu Bapak untuk melakukan proses klaim tersebut. Dan biasanya di asuransi kesehatan ada beberapa asuransi kesehatan yang memang sudah bekerja sama dengan third party administration. Contohnya third party administration itu biasanya ada di kartu asuransi kesehatan yang dimiliki seseorang. Biasanya ada logo asuransinya, kemudian dia ada kayak semacam call centernya. Apabila klaim hubungi sekian. Nah, biasanya call center atau hubungi sekian itu biasanya beberapa asuransi menggunakan third party administrasi. Artinya pihak-pihak yang memang benar-benar secara 24 jam membantu, memberikan penjelasan, memberikan guide terkait dengan klaim ataupun proses klaim untuk asuransi kesehatan atau asuransi tertentu. Itu penjelasan dari saya, Pak. Intinya kalau nggak jelas tanya, bisa tanya ke call centernya, bisa ke third party-nya, bisa ke financial konsultannya. Dan memang ini diperlukan dua sisi. Sebagai nasabah kita perlu juga mempelajari polis, kita perlu kritis, kita perlu bertanya bila tidak tahu. Sebagai penjual atau financial konsultan, dia perlu juga menjelaskan dengan proper, dengan jelas, dengan termasuk luas lingkup jaminan, pengecualian, dan hal lain yang ada di polis, termasuk cara ketika akan klaim. Tentunya apabila dijelaskan dengan benar, tentunya akan lancar semuanya. Iya, jadi intinya kembali menggarisbawahi yang Pak Yaya sampaikan, jangan malas-malas untuk baca lagi ya polisnya itu ya, karena memang semuanya tertuang di situ begitu ya. Kalau nggak ngerti tanya begitu. Oke, mungkin dari Pak Samuel ada kasus-kasus lagi yang mungkin ingin didiskusikan nih Pak Samuel. Saya cukup jelas dari penjelasan dari Pak Yahya. Oke, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Pak Yahya, sebenarnya kasus-kasus yang sering kali terjadi ya harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena di dua sisi ini, maksudnya dari nasabah dia baca polis, dari yang menjual itu ngerti polisnya gitu. Minimal mereka targetnya itu tidak hanya closing gitu. Saya pikir itu yang paling penting di dua sisi ya. Bagi orang yang membeli, clear ya, mereka harus baca polis, nggak ngerti kita tanya. Tapi kita harapkan juga dari para nasabah, apalagi orang-orang awam, minimal yang menjual itu juga bisa mampu menjelaskan secara proper. Karena seringkali gini, kalau menurut saya sih ada problemnya juga adalah ketika mereka menjual insuran, mereka sendiri belum pernah tahu polisnya seperti apa. Ya itu yang akhirnya mungkin mereka juga nggak mampu secara proper menjelaskan. Tapi saya lihat kalau dari Pak Yahya yang tadi jelaskan itu cukup mengedukasi. Nih Pak Yahya ada beberapa kasus yang memang ini hanya kasus yang nanti mungkin Pak Yahya juga hampir sama jawabannya. Itu misalnya contoh, ini hanya contoh-contoh untuk diedukasi aja. Contoh misalnya ada seseorang yang lahir kan, kalau lahir itu memang tahu bahwa ada beberapa asuransi tidak mengcover kelahiran, itu clear. Nah, namun dia dalam satu proses kelahiran itu kan mereka harus kontrol ke dokter. Nah itu tuh memang Pak Yahya dalam kasus itu dalam 2 minggu sekali dia periksa itu obatnya apanya itu dibayar Pak Yahya. Nah tapi ada satu kejadian pada saat masa nifas itu biasanya 40 hari, di hari ke-40 itu seorang ini tuh terjadi bleeding dan akhirnya harus dikuret.
Nah, ketika dia klaim ke insuran itu nggak dibayar. Karena apa? Karena masih masa 40 hari. Dia bilang kalau pendarahannya di hari ke-41 baru dibayar. Nah, ini kasus gini gimana Pak Yahya? Mungkin Pak Yahya mampu jelaskan nih hal-hal seperti ini. Nah, itu kembali lagi ke kondisi polisnya, Pak. Kalau memang di dalam kondisi polisnya misalnya menjelaskan melahirkan tidak dibayar atau tidak di-cover oleh asuransi, namun pemeriksaan sebelum kelahiran, selama kehamilan, dan setelah kelahiran itu dijamin oleh asuransi. Nah, yang kita mesti lihat adalah kasus tadi, misalnya seorang ibu mengalami hal tersebut yang tadi disebutkan oleh Pak Sam, kita harus lihat apakah kasus itu termasuk dalam hal-hal yang bisa di-cover dalam misalnya pemeriksaan setelah kehamilan. Namun apabila hal tersebut merupakan bagian dari atau hal yang terkait dengan kelahiran atau dengan proses melahirkan, tentunya kembali lagi ke polisnya. Kalau polisnya menyatakan bahwa hal-hal yang bersifat proses melahirkan atau delivery itu tidak di-cover, tentunya kalau ada penyakit atau ada dampak yang terkait dengan hal tersebut, apabila polisnya menyatakan hal tersebut, tentunya hal tersebut tidak di-cover. Tapi apabila polisnya menyatakan hal yang berbeda atau hal lain dan itu dianggap sebagai kasus setelah melahirkan dan itu secara polis bisa di-cover, kemungkinan bisa di-cover. Nah, ini kembali lagi kondisi polisnya dan polisi perusahaan asuransinya, Pak. Jadi benar-benar dilihat dari situ baru bisa menjawab dengan tepat. Oke, Pak Yahya. Makasih. Ini satu lagi nih Pak Yahya. Mungkin ini memerlukan satu diagnosa yang tepat. Nih ada temen juga dia pernah sakit yang namanya tuh SGOT-nya selalu tinggi dan memang obatnya tuh cuma multivitamin. Dan kita tahu di polisi itu multivitamin tuh nggak di-cover. Nah, ketika mereka teman saya ini klaim tentang obat-obatan itu nggak mau dibayar walaupun dijelaskan ini obat katanya, ini obat tapi asuransi bilang oh ini multivitamin. Nah, hal-hal yang kasus gini yang perlu supaya dalam pengertian supaya klaim ini di cover, ini diperlukan apa Pak Yahya untuk bisa menjelaskan ke pihak insuran bahwa ini obat bukan multivitamin? Ya, jadi begini Pak, dalam kasus-kasus tertentu ada memang asuransi yang jelas-jelas memisahkan bahwa multivitamin itu tidak di cover. Artinya kalau pemberian multivitamin yang hanya diresepkan dokter tapi tidak ada penyakit tertentu yang menyertai yang memang eligible untuk diberikan multivitamin, kemungkinan pemberian resep untuk pemberian multivitamin itu tidak dijamin. Namun apabila ada kasus-kasus tertentu yang menyatakan penyakit tertentu yang memang membutuhkan multivitamin dan itu sebagai support untuk mempercepat penyembuhan, apabila ada penyakitnya kemudian butuh multivitamin dan di dalam indikasi medis yang dituliskan oleh dokter menyatakan ada penyakit tertentu yang penyakit tersebut di-cover di polis, kemudian diberikan multivitamin, tentunya hal itu kalau kondisi polisnya demikian tentunya hal itu bisa di-cover. Namun apabila kasusnya apapun yang tidak terkait dengan penyakit namun hanya diresepkan dengan multivitamin tidak di-cover, tentunya perusahaan asuransi akan menolak klaim tersebut. Demikian penjelasan saya Pak. Jadi lihat kasusnya dan indikasi medis dari dokternya itu apakah sesuai dengan kondisi polis. Oke, artinya harus jelas banget ya seperti itu ya. Kalau tidak jelas hanya kasih resep ini multivitamin ya sudah pasti tidak di-cover ya Pak. Ya, selama memang dia atau polis tersebut, polis asuransi kesehatan tersebut menyatakan tidak mengcover multivitamin yang diberikan tanpa ada penyakit tertentu. Nah, kalau memang ada penyakit tertentu, terus multivitamin memang itu tercover penyakitnya, tentunya di-cover. Jadi lihat kasusnya dari situ, Pak. Oke, ini ada balik lagi nih poin yang tadi bahwa asuransi ini bukan bicara tentang cari untung. Saya pernah Pak Yahya nih ditawarin nih asuransi kesehatan. Kadang-kadang kan orang udah punya nih asuransi kesehatan, mereka suka
para agent barangkali ya, mungkin mudah-mudahan ini juga edukasi. Udah Pak, ikut 2 Pak, nanti kalau Bapak sakit, Bapak bisa klaim dua-duanya. Nah, jadi kayak supaya di dalam waktu sakit itu memperoleh keuntungan, yang satu asuransi ini kita bayar, nanti yang satu lagi kita klaim, jadi 2 klaim kan Pak Yahya ya. Iya. Bagi saya waktu berpikir gitu gini, kan kadang-kadang asuransi itu kan harus asli. Yang dikirimkan, dan mereka pernah bilang juga bisa dilegalisir. Nah, saya mengalami satu pemikiran, apakah dokter mau yang asli terus kita datang, Pak, tolong dilegalisir nih Pak, gitu. Nah, kalau menurut dari untuk mengedukasi, apakah bijaksana Pak kalau kita udah punya asuransi, terus udah gitu ikutan lagi dalam pengertian supaya untung waktu kita sakit Pak? Iya, sebenarnya kalau ini pandangan saya pribadi ya, kalau memang kita tujuannya mencari keuntungan, sebenarnya kurang tepat ya dari sakit yang kita derita. Tapi kita juga perlu melihat ada beberapa polis itu yang menyatakan apakah dalam polis yang dimiliki perusahaan atau diterbitkan oleh perusahaan tertentu itu menyantumkan coordination of benefit berlaku atau tidak. Apabila dia menyatakan bahwa coordination of benefit itu tidak berlaku, artinya memang secara operational polisnya menyatakan bahwa klaim di 2 tempat boleh Pak. Tapi apabila dia menyatakan coordination of benefit itu berlaku, artinya kalau kita punya 2 asuransi pun, kita hanya bisa klaim apabila terjadi ekses di klaim di polis tertentu. Yang satu misalnya kita klaim, kita misalnya polisnya menjamin 1.000, terus kita klaim 1.200. Kita bisa klaim di 2 tempat, yang satu 1.000, yang satu hanya 200 eksesnya. Nah, mengenai apakah dokter mau memberikan kopi dan kemudian memberikan legalisir atau apapun namanya. Di beberapa rumah sakit dan dokter, apabila dijelaskan memang kita punya polis dan polis tersebut tidak mengandung coordination of benefit, biasanya mereka mengerti dan mau memberikan salinan tersebut. Jadi tergantung komunikasinya dan bagaimana kita menjelaskan Pak. Tapi kemungkinan seperti itu mungkin saja terjadi dan bisa. Oke, terima kasih nih, luar biasa nih Pak Yahya menjelaskan, mengedukasi bagi kita semua nih, sehingga minimal kita sedikit paham lah tentang dunia asuransi, sehingga seringkali terjadi keributan karena kedua-duanya tidak paham. Maksudnya dari nasabah itu selalu tidak paham ketika klaim, selalu ada sesuatu yang boleh katakan jadi begini, nawarin gampang, begitu klaim susah. Nah, itu yang seringkali terjadi masyarakat, karena kalau tadi saya jelaskan, di Pak Yahya jelaskan, ada ketidakpahaman ya kalau menurut saya sih. Nah, kira-kira apa yang jadi kesimpulan untuk siang hari ini Pak Yahya ataupun Pak Samuel? Ya, mungkin dari saya ya Pak Ari, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ketika Anda membeli polis asuransi, polis apapun, tolong Anda sebagai pembeli atau pengguna asuransi perlu membaca polis dengan seksama. Pelajarin polisnya sehingga tahu apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, bagaimana cara pembayaran premi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan polis tersebut. Yang kedua, sebagai penjual atau sebagai financial consultant atau agent atau apapun, sebaiknya saya menghimbau untuk menjelaskan dengan lebih detail sesuai kondisi polis yang sebenarnya, sehingga nasabah juga menerima satu penjelasan yang sifatnya proper, sehingga meminimalisir terjadinya dispute di antara penjual maupun nasabah. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan, kita saat ini sudah membahas mengenai perlunya bagaimana menjaga cash flow kita atau manajemen cash flow, pengeluaran dan pendapatan kita agar positif. Kemudian kita sudah berbicara mengenai dana darurat. Hari ini kita bicara mengenai proteksi. Tentunya kita akan melangkah ke pembicaraan 2 minggu ke depan yang lebih seru, yaitu mengenai investasi. Kenapa perlu ketiga hal itu secara berurutan? Karena ketiga hal itu seperti kita naik tangga. Satu persatu harus dipersiapkan, melangkah satu step ke step lain sampai akhirnya masuk ke tangga yang namanya investasi. Kalau kita melangkah ke dalam satu tangga, kita melewati tangga lain, kita langsung ke investasi, ada kemungkinan kalau kita terpleset kita akan jatuh.
Jangan lupa ikutin pembicaraan kita mengenai investasi 2 minggu mendatang yang tidak kalah menarik buat teman-teman semua. Oke. Iya. Dari saya mungkin kita hari ini boleh paham tentang asuransi, yaitu bicara tentang sesuatu yang kita perlukan seperti apa, aturan mainnya seperti apa, dan kita membutuhkan, ternyata kita juga membutuhkan hal-hal yang memang sesuai dengan kondisi kita, yaitu proteksi yang memang kita butuhkan sesuai dengan yang kita perlukan. Dan memang ini tadi Bro Yahya katakan cukup jelas ya menurut saya, cukup jelas, cukup clear untuk hal-hal yang dibicarakan tentang insurance. Oke, iya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan siang hari ini ya tentang dana proteksi ya, khususnya dengan berbagai macam asuransi yang sudah dijelaskan, Bapak Yahya bisa menolong kita untuk lebih paham dan mengerti. 2 minggu lagi kita akan berbincang mengenai investasi. Dan mungkin kalau hari ini ada pertanyaan-pertanyaan masih seputar proteksi, nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Dan iya, tentunya rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung selalu setia untuk menemani Anda untuk menjadi benar, menjadi besar, dan menjadi berkat. Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari, Pak Yahya, dan juga Pak Samuel dari Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Selamat siang, tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati.